Mabruk, mabruk. Emergency Rescue Committee, Bapak Dr. Prince Sarbini Abdul Murad, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Bapak Dr. Fahrul Arbi, juga seluruh jajaran Rumah Sakit Budi Kemuliaan, para narasumber, para peserta seminar dan workshop, Mass Gathering Medicine, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga jajaran dinas kesehatan, ini ada Kabid Yankes, sini semuanya juga hadir. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan medis dalam situasi-situasi yang sering cukup menantang di ibu kota. Dan Mercy juga hadir di banyak tempat, bahkan di tempat-tempat yang jauh dari tanah air. Mercy juga hadir ke sana. Terima kasih untuk Mercy. Karena beberapa waktu lalu terakhir saya melepas mereka berangkat delegasi untuk membangun rumah sakit, dan bukan sebuah pekerjaan yang sederhana. Biasanya kalau ada konflik zone, maka beramai-ramai orang menjauhi wilayah konflik. Ini mendatangi wilayah konflik. Sama teman-teman juga begitu. Di saat terjadi keramaian di Jakarta, biasanya dianjurkan menjauhi wilayah yang sedang ramai. Ini teman-teman petugas kesehatan justru mendatangi wilayah yang ramai, penuh dengan risiko. Terus sekalian saya hormati, saya mendapatkan kabar tentang kegiatan ini. Saya hadir ke sini untuk menyampaikan terima kasih, apresiasi. Kalau tadi disebutkan keynote, rasanya bukan saya yang memberikan keynote. Untung diakhiri dengan beberapa patah kata. Jadi nanti beberapa patah kata saja nanti saya, tidak usah keynote. Tapi begini sekalian, Jakarta sebagai pusat kegiatan perekonomian dan masih menjadi pusat kegiatan pemerintahan, politik, maka di tempat ini kita sudah menyaksikan dalam beberapa waktu kemarin tantangan yang dihadapi bukan sekedar prediksi atas bencana alam saja, yang tentu para pakarnya juga memberikan prediksi itu, tetapi yang justru sering muncul di Jakarta adalah problem-problem kegentingan akibat masalah kesejahteraan dan akibat masalah sosial politik. Terkait dengan soal ini, maka kita mengharapkan semua yang bekerja di wilayah Jakarta ini memiliki sebuah standar yang baik, yang ditaati, sehingga dalam memberikan pelayanan, memberikan tindakan itu memiliki kesetaraan standar. Kami sering sekali, Bu sekalian, menghadapi situasi di mana Jakarta ada event, lalu berdatangan relawan dari mana-mana untuk ikut memberikan pelayanan kesehatan. Berdatangan. Tantangan yang kita miliki adalah bagaimana kita memastikan bahwa setiap mereka yang menggunakan tanda-tanda pelayanan kesehatan di depan sana adalah memiliki kompetensi, memiliki seluruh persyaratan profesional yang memang disepakati. Ini penting sekali, Bu sekalian, karena kalau kita tidak memiliki itu, khawatir nantinya potensi problem muncul lain, side effect akan terjadi. Yang kedua adalah terkait dengan koordinasi.
Kami di Pemprov DKI Jakarta jelas menggarisbawahi bahwa apapun yang terjadi di kota ini, maka negara tidak boleh absen. Negara harus hadir. Dan negara harus hadir itu dalam arti yang sesungguhnya. Negara harus hadir sesungguhnya. Apa kehadiran negara itu? Contohnya sekalian, bahwa ketika kemarin beberapa kali kita menyaksikan ada kegiatan unjuk rasa, maka negara bukan hadir mendorong unjuk rasa, tidak. Negara itu memberikan ruang kepada siapa saja untuk mengungkapkan pikirannya, gagasannya, tidak ada masalah dengan itu. Tapi ketika melakukan pelanggaran, itu menjadi urusan penegak hukum. Kalau ada masalah kesehatan, maka itu menjadi urusan pemerintah daerah. Sederhana sekali. Bila tidak ada masalah kesehatan, bila tidak ada pelanggaran hukum, maka semua pulang ke rumah dengan tenang. Tapi negara harus merespon. Negara tidak bisa diam. Karena itu kami berkali-kali menggarisbawahi, bila ada kegiatan di Jakarta dan sampai harus dirawat, harus mendapat pelayanan kesehatan, maka Pemprov DKI menegaskan kami mengambil alih seluruh pembiayaan atas biaya kesehatan itu. Harapannya ini dengan keterangan, karena kalau tidak sekalian kita mengalami minggu lalu ya, di Tarakan 2 minggu lalu ya peristiwa. Saya datang ke rumah sakit Tarakan, anak dirawat di situ, korban luan mata yang sudah saya juga belum pernah menyaksikan sampai besar sebesar itu. Lalu masih di IGD 24 jam masih di IGD, tidak mau dirawat ke dalam. Ada 2 tidak mau dirawat, dua-duanya dari luar Jakarta. Concern yang ada di kepalanya adalah kami ingin pulang. Kenapa? Karena soal biaya itu berarti tidak usah dikhawatirkan itu. Kalau biaya soal kedua, yang penting adalah sehat. Jadi saya tanya, Dek, berencana sembuh atau berencana sakit terus? Ya sembuh Pak. Ya udah, kalau mau berencana sembuh, tempat penyembuhan itu di sana. Kalau di sini mau sakit terus, pilih mana? Masa Anda ke lapangan demo berani, masuk ruang perawatan nggak berani? Ya Pak, saya berani masuklah di ruang perawatan. Jadi benar masuk dan dirawat. Tapi saya berikan ilustrasi bahwa di luar sana ada selalu kekhawatiran yang tidak kecil sesungguhnya. Tapi kami tidak menginginkan sesungguhnya terjadi peristiwa. Tapi bila terjadi peristiwa, rumah sakit tenang, yang membawa juga tenang, yang mengalami problem kesehatan tenang, keluarganya juga tenang. Dan itulah contoh negara tidak absen di dalam situasi-situasi kegentingan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Lalu Bapak sekalian saya hormati, kita di Jakarta ini juga memiliki tantangan soal lingkungan hidup yang tidak sedikit. Kenapa saya katakan tantangan lingkungan hidup yang sebentar. Pantas seperti dikipasin dari belakang. Nampaknya ada AC persis di punggung. Nggak apa, don't worry, sudah saya matikan. Jadi, Bapak sekalian di Jakarta ini kita punya tantangan soal lingkungan hidup tidak sederhana. Dan sebagian membutuhkan respon cepat. Tidak ada kota di Indonesia yang memiliki sungai alami melewati kotanya sebanyak Jakarta. Di Jakarta ada 13 sungai alami, ditambah buatan manusia, itu ada 7. Salah satu sungai buatan manusia yang paling terkenal namanya Kali Malang. Satu-satunya sungai yang malang. Karena semua sungai itu dari selatan ke utara. Ini satu-satu sungai yang barat timur, karena itu dikasih nama Kali Malang. Jadi bukan malang karena menderita, tapi malang karena melintang. Karena dia satu-satunya yang dari timur ke barat. Dia membawa air bersih dari Jatiluhur untuk Jakarta. Nah, 13 sungai yang masuk itu ke Jakarta
berada di dalam tempat yang kota ini asalnya adalah rawa-rawa. Karena itu banyak sekali rawa bebek, rawa belong, rawa apa lagi di sini? Rawa sari. Karena memang kota ini dulunya rawa lalu direklamasi. Karena itu tidak aneh kalau kemudian kita punya banyak cekungan-cekungan. Nah, masuk dari dalam, di sini salah satu tantangan yang kita hadapi tentu aja masalah banjir. Dan semakin di daerah selatan hujannya deras, semakin di daerah selatan bertambah perumahannya, maka semakin banyak air yang dialirkan ke Jakarta. Jakarta itu mulai mengalami banjir ketika hutan-hutan di puncak diubah menjadi perkebunan teh. Sesudah itu maka mulailah Jakarta mengalami banjir ketika itu menjadi perkebunan teh. Dan sekarang bukan hanya perkebunan teh, perumahan dan lain-lain. Dan dulu problemnya di Bogor, sekarang tidak, problemnya di antara Bogor dan Jakarta. Karena di antara Jakarta dan Bogor pertumbuhan perumahan begitu pesat, kemudian sungai-sungai diisi air dari dalam rumah. Sunatullahnya air itu masuk ke dalam bumi, tapi buminya ditutup. Jakarta itu dari seluruh luasan tanah kita 92% tertutup oleh gedung, oleh aspal, oleh beton. Tinggal terbuka 8%. Itu recipe for disaster. Hujannya deras, ditambah dari selatan tambah, maka di sini punya potensi. Ini satu hal yang kami harap bisa menjadi bagian dari concern kita terkait dengan Jakarta. Yang berikutnya sekalian, alhamdulillah kita terhindar dari sejauh ini bencana-bencana yang cukup membahayakan seperti gempa bumi dan lain-lain. Sesungguhnya gempa bumi tidak membunuh, tapi gedung yang membunuh. Dari dulu ada gempa bumi, tapi kalau rumahnya gubuk ya nggak ada masalah. Ya tinggal keluar dari gubuknya dan aman. Gitu. Keluar dari pendoponya dan aman. Tapi begitu gedung itu tinggi, makanya dikatakan it's building that kills. Earthquake doesn't kill. Ya, earthquake kalau tsunami baru itu lain cerita. Nah, kita menghadapi gedung-gedung tinggi, karena itu kami berharap di sini kita bisa mendapatkan bahan-bahan untuk terutama public education terkait respon cepat terhadap bahaya gempa bumi. Kita di Pemprov DKI sedang menyusun materi untuk bisa digunakan di sekolah-sekolah, materi untuk bisa digunakan di gedung-gedung. Kebetulan bulan Mei yang lalu kami mengadakan pertemuan, ada namanya U20, Urban 20. Urban 20 itu 20 negara anggota G20 yang kota-kota besarnya terlibat dalam jaringan untuk kerja bersama. Nah, agenda yang kita putuskan bulan Mei kemarin adalah membangun kota berketahanan terhadap ancaman bencana. Jadi kita kerjakan sama-sama. Kenapa kita sama-sama sekalian? Ini salah satu hal yang menarik, bahwa sekarang kolaborasi itu bukan antar pribadi saja, antar perusahaan, sekarang kolaborasi antar kota besar dunia. Karena tantangan yang dihadapi hampir sama. Daripada pada kerja sendiri-sendiri, dikerjakan bersama-sama. Dan ini 20 kota besar dunia, 20 negara, bagian dari G20, ini U20 namanya. Dan sejak bulan Mei kemarin kita mulai bekerja menyusun bersama. Di antara kami, kota-kota besar dunia, dan untuk diketahui, Jakarta adalah kota terbesar di sisi selatan bumi ini. We are the largest megapolitan di sisi selatan bumi. Nah, paling terbaik dari semua kota di dunia di dalam menghadapi ancaman bencana adalah Tokyo. Belum ada kota yang memiliki paket selengkap Tokyo. Karena itu kemarin dalam pertemuannya diselenggarakannya di Tokyo, karena sekaligus bukan hanya Jakarta, tapi seluruh dunia mau lihat seperti apa Tokyo membangun itu. Karena itu Bapak sekalian yang saya hormati, kita berharap nanti dalam proses ini mungkin dari teman-teman yang semua terlibat ikut juga memberikan bahan kepada kami, khususnya dari sisi kenyataan di lapangan. Sehingga ini bukan saja prosesnya
didaktif, menyusun melihat dari praktek terbaik di tempat lain, tapi juga induktif, melihat dari kenyataan yang ada di lapangan, sehingga bisa diintegrasikan menjadi sebuah paket untuk respon cepat atau membangun awareness di kalangan masyarakat banyak. Kita tahu posisi Jakarta sebagai kota bisnis, sebagai kota pemerintahan, respon cepat ini sangat dibutuhkan agar tidak memunculkan kegentingan-kegentingan yang berdampak besar. Yang selanjutnya, saya ingin Ibu sekalian yang sekarang bekerja bersama di sini menyampaikan terima kasih, apresiasi. Tapi saya katakan di awal tadi, kalau kami menyiapkan tim AGD, menyiapkan fasilitas rumah sakit, ya itu memang kewajiban, tidak ada yang aneh. Tapi kalau teman-teman semua yang tidak punya kewajiban konstitusional, tapi memilih untuk mengerjakan, itu adalah panggilan moral yang terhormat. Karena itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Dan kebetulan penyelenggaraannya di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan, belum di asing, Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan ini sebuah rumah sakit yang sangat bersejarah. Karena Budi Kemuliaan memang datang dari semangat kemuliaan itu. Dan saya selalu sampaikan, kalau lihat rumah sakit Budi Kemuliaan, maka jangan pernah remehkan kekuatan kata-kata. Kekuatan kata-kata itulah yang membuat rumah sakit ini terjadi. Tanpa ada kekuatan kata-kata, tidak muncul rumah sakit ini. Siapa yang memulai? Tentu yang memulai adalah orang-orang yang peduli. Tapi dari mana mereka terinspirasi? Dari tulisan R.A. Kartini. Kartini itu kalau kita merayakan Hari Kartini bukan merayakan soal-soal pribadi ibu saja, tapi merayakan kekuatan kata-kata. Warisannya Kartini adalah kata-kata. Dia menuliskan kata-kata itu, dan kata-kata itu kemudian dibukukan dan kemudian dibaca oleh para elit di Jakarta masa itu, dan mereka tergerak untuk mewujudkan yang dicita-citakan oleh Kartini. Lalu muncullah Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Berapa tahun jadi Pak sekarang? Berapa? 102 tahun rumah sakit ini. 102 tahun. Jadi saya anjurkan pada semua yang bekerja di wilayah medis dan sosial, lihatlah sejarah rumah sakit ini. Karena di sini tumbuh besarnya bukan sebagai sebuah rumah sakit untuk semata-mata melayani saja, seperti juga rumah sakit yang lain, tapi berangkat dari gagasan bahwa kita harus hadir seperti Ibu Kartini yang tidak bisa menuntaskan apa yang beliau inginkan, dan justru ini dilakukan. Dan inilah keunikannya di teman-teman di medis, karena teman-teman memiliki kesempatan untuk berbuat lebih dari begitu banyak profesi yang lain. Ini tidak dimiliki oleh banyak profesi yang lainnya. Karena itu dijaga, idealismenya juga harus dijaga. Di tempat ini, terutama yang sekolahnya medis, itu punya kesempatan untuk memberikan makna melampaui masa kerjanya. Dan punya kesempatan untuk didoakan melampaui masa pengabdiannya. Karena sentuhannya itu dahsyat melampaui waktu. Lalu sekalian, saya selalu kagum kalau datang ke daerah-daerah, mendatangi rumah sakit tulisannya RSUD Sulaiman di Purwokerto. Nanti Rumah Sakit Umum Dr. Rajiman di Semarang. Nanti ketemu Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito di Jogja. Nanti Rumah Sakit Abdul Muluk di Lampung. Nanti datanglah Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya selalu ketika melihat itu, atau Rumah Sakit Dr. Wahidin di Ujung Pandang, di Makassar. Ini yang membuat saya selalu merefleksikan di antara semua profesi yang pernah ada di Indonesia, barangkali sini salah satu yang cukup unik. Apa yang membuat mereka itu menjadi nama rumah sakit? Karena mereka bekerja untuk kepentingan orang banyak. Mereka memilih untuk mengabdi bagi saudara sebangsanya secara total. Kemarin saya sampaikan kepada dokter-dokter muda yang baru mulai, apa istilahnya kemarin? Internship ya, internship. Saya sampaikan kepada mereka,
teman-teman Anda semua meneruskan tradisi itu. Karena di Indonesia para dokter dididik memang untuk menjaga kesehatan masyarakat, tapi para dokter awal di Indonesia adalah para pejuang yang menjadi cikal bakal berdirinya cita-cita kemerdekaan dan akhirnya kita menjadi negara. Cikal bakalnya dari mana? Dari para dokter-dokter yang terdidik inilah. Mereka lah yang menjadi cikal bakal. Yang saya khawatirkan sekalian, makin hari jumlah itu makin sedikit. Kalau yang di sini insya Allah semuanya pejuang, karena itu hadir di tempat ini. Saya khawatir jumlahnya makin sedikit. Dulu kita menyaksikan mereka di nama rumah sakit. Saya takut di depan yang lebih banyak jadi nama rumah sakit adalah para investornya. Dan dokter-dokter menjadi penjajah ilmu pengetahuan yang siap menjajakan ilmunya kepada mereka yang mau membeli dengan harga yang paling tinggi. Dan bila itu terjadi, maka sesungguhnya di masa depan tidak akan tercatat seperti generasi sebelumnya bisa tercatat. Jadi saya kenal dengan seorang cucu dari Dr. Sulaiman, selalu menceritakan tentang kakeknya yang sekarang jadi nomor rumah sakit di Purwokerto. Saya ketemu dengan cucunya Dr. Sarjito di rumahnya yang menceritakan tentang semuanya berdiri dengan perasaan kami meneruskan perjuangan mereka semua. Saya berharap Ibu sekalian dari sini perhatikan peristiwa itu, bukan soal kita hari ini, tapi ingatlah yang kita kerjakan, bagaimana itu bisa diteruskan dan menjadi bekas bagi anak cucu kita semua di masa yang akan datang. Bapak Ibu mengerjakan hal yang mulia, jaga kemuliaan, jaga keikhlasan. Di tempat ini ujian keikhlasan itu tidak kecil. Ujian untuk tabah tidak membesarkan yang kita kerjakan itu amat besar ujiannya. Semoga Bapak sekalian lolos lewat ujian itu dan insya Allah yang dikerjakan dicatat sebagai amal soleh. Itu saja dari saya. Selamat workshop, selamat meneruskan kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.